Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White, tanggal 10 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Mencari Kemenangan Harian. Ayat inti terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sudah berapa tahun kita berada di taman Tuhan? Dan apa manfaat yang telah kita bawa bagi Sang Guru? Bagaimana kita dapat bertemu dengan mata Allah yang mengawasi? Apakah kita semakin bertumbuh dalam rasa hormat, kasih, kerendahan hati, dan keyakinan kepada Allah? Apakah kita menghargai rasa syukur atas segala rahmat-Nya? Apakah kita berusaha memberkati orang-orang di sekitar kita? Apakah kita menunjukkan semangat Yesus dalam keluarga kita? Apakah kita mengajarkan firman-Nya kepada anak-anak kita dan memperkenalkan kepada mereka karya-karya Allah yang ajaib? Orang Kristen harus mewakili Yesus dengan menjadi baik dan berbuat baik. Maka akan ada keharuman dalam hidup, keindahan karakter, yang akan mengungkapkan fakta bahwa ia adalah anak Allah, pewaris sorga. Saudara-saudara, janganlah lagi menjadi hamba yang malas. Setiap jiwa harus berjuang melawan keinginan. Kristus datang bukan untuk menyelamatkan manusia dalam dosa mereka, tetapi dari dosa mereka. Dia telah memungkinkan kita untuk memiliki karakter yang kudus. Karena itu, janganlah puas dengan kekurangan dan kecacatan. Namun, sementara kita harus sungguh-sungguh mencari kesempurnaan karakter, kita harus ingat bahwa pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan seumur hidup. Paulus berkata, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. 1 Korintus 15 ayat 31. Hari demi hari, pekerjaan untuk menang harus terus berlanjut. Setiap hari kita harus melawan godaan dan meraih kemenangan atas keegoisan dalam segala bentuknya. Hari demi hari kita harus menghargai kasih dan kerendahan hati dan memupuk dalam diri kita semua keunggulan karakter yang akan menyenangkan Allah dan menjadikan kita layak untuk persekutuan surgawi yang diberkati. Bagi semua orang yang berusaha menyelesaikan pekerjaan ini,
Janji ini sangat berharga. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5. Dikutip dari Historical Sketches halaman 181. Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah mendidik anak-anaknya melalui pengalaman hidup sehari-hari untuk mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Keberhasilan dalam ujian kecil sehari-hari menentukan kemenangan dalam krisis besar. Namun, jika seseorang tidak menyadari ketergantungannya pada Allah, ia akan mudah jatuh dalam godaan, walaupun merasa iman sudah kuat. Setan dapat memanfaatkan kelemahan karakter yang tidak disadari. Karena itu, hanya dengan mengakui kelemahan diri dan terus-menerus memandang kepada Yesus, seseorang dapat hidup dengan aman. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 23 Agustus tahun 1883 berkata, "Maka beranilah, pandanglah Yesus dengan iman, banyak berdoa saat Anda sedang bekerja di rumah atau di sekolah, atau bahkan saat berjalan di jalan, biarkan permohonan hati yang hening naik kepada Allah. Tetapkan juga waktu-waktu teratur untuk berdoa dan jangan sampai mengabaikannya. Dengan cara ini, Anda boleh berhasil mengatasi kejahatan dalam diri Anda. Anda boleh menikmati kedamaian, harapan, dan sukacita dalam Kristus. Dan melalui kata-kata dan teladan Anda dapat memberikan pengaruh untuk mendorong orang lain ke jalan yang benar." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dengan mengikuti kutipan di atas, kita dapat menang dari godaan atau pencobaan setiap hari. Setan mengamati setiap kesempatan untuk mengalihkan pikiran kita dari Allah. Ia berusaha mencegah kita untuk menyelidiki hati, mempelajari hukum Allah, dan membandingkan hidup dan karakter kita dengan standar kesempurnaannya. Kita harus waspada terhadap tipu dayanya. Kita harus selalu ingat bahwa hidup ini singkat, dan jika kita ingin mencapai kesempurnaan karakter yang dituntut Kristus dari kita, setiap jam masa percobaan kita harus dimanfaatkan dengan bijaksana sebagai harta yang lebih berharga daripada emas. Karakter sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, karena karakter adalah fondasi ataupun dasar moral dan etika yang memandu tindakan kita. Keputusan dan interaksi menentukan bagaimana berperilaku, membangun hubungan, mencapai tujuan, memberikan pengaruh kepada orang lain, serta membentuk kualitas hidup. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 353, paragraf 3 berkata, "Namun, sementara kita harus sungguh-sungguh mencari kesempurnaan karakter, kita harus ingat bahwa pengudusan bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan seumur hidup." Paulus berkata, "Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut." 1 Korintus 15 ayat 31. Hari demi hari, pekerjaan untuk menang harus terus berlanjut. Setiap hari, kita harus melawan godaan dan meraih kemenangan atas keegoisan dalam segala bentuknya. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita dapat mencapai kesempurnaan yang ditentukan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Guru Agung kita? Dapatkah kita memenuhi persyaratannya dan mencapai standar yang begitu tinggi? Roh Nubuat di dalam manuskrip 148 tahun 1902 paragraf 6 berkata, "Kita dapat. Jika tidak, Kristus tidak akan memerintahkan kita untuk melakukannya. Dialah kebenaran kita. Dalam kemanusiaannya, Dia telah mendahului kita dan mengerjakan bagi kita kesempurnaan karakter. Kita harus memiliki iman kepadanya
yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Kesempurnaan karakter didasarkan pada apa yang Kristus berikan kepada kita. Jika kita senantiasa bergantung pada jasa Juru Selamat kita dan berjalan mengikuti jejaknya, kita akan menjadi seperti Dia, murni dan tidak tercemar. Tidak seorang pun perlu gagal mencapai kesempurnaan karakter Kristen dalam lingkupnya masing-masing. Melalui pengorbanan Kristus telah disediakan bagi orang percaya untuk menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kekudusan. Allah memanggil kita untuk mencapai standar kesempurnaan dan menempatkan di hadapan kita teladan karakter Kristus. Dalam kemanusiaannya yang disempurnakan oleh kehidupan yang terus-menerus melawan kejahatan, Juru Selamat menunjukkan bahwa melalui kerjasama dengan keilahian, manusia dapat mencapai kesempurnaan karakter dalam kehidupan ini. Inilah jaminan Allah kepada kita, bahwa kita pun dapat memperoleh kemenangan yang sempurna. Karenanya, dalam renungan malam ini berkata, agar kita jangan lagi menjadi hamba yang malas. Kita harus berjuang melawan keinginan daging. Kristus datang bukan untuk menyelamatkan manusia dalam dosa, tetapi dari dosa. Dia telah memungkinkan kita untuk memiliki karakter yang kudus. Mengapa kita tidak boleh malas? Roh Nubuat di dalam manuskrip 58 tahun 1890, paragraf 18 berkata, para malaikat adalah pekerja. Mereka adalah hamba-hamba Allah bagi anak-anak manusia. Para hamba yang malas, yang menantikan surga tanpa aktivitas, memiliki gagasan yang salah tentang apa yang dimaksud dengan surga. Sang Pencipta tidak menyediakan tempat untuk pemuasan kemalasan. Surga adalah tempat aktivitas yang menarik. Namun, bagi mereka yang lelah dan berbeban berat, mereka yang telah berjuang dalam perjuangan iman yang baik, surga akan menjadi peristirahatan yang mulia. Bagi para pekerja yang energik, yang berjuang dalam perjuangan iman yang baik, keadaan kemalasan abadi akan terasa menjengkelkan. Itu bukanlah surga bagi mereka. Jalan kerja keras yang ditetapkan bagi orang Kristen di bumi mungkin sulit dan melelahkan, tetapi itu dihormati oleh jejak langkah Sang Penebus kita. Dan yang mengikuti jalan itu akan menang serta diselamatkan. Melayani Yesus Kristus adalah pekerjaan yang mulia, yang telah menyerahkan nyawanya, kekayaannya, dan kemuliaannya untuk menyelamatkan kita dari kuasa setan. Kita bekerja keras demi mahkota yang berharga dan mulia serta warisan yang kekal atau abadi. Apa upah yang dijanjikan bagi kita? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita mencari kemenangan harian atau setiap hari dengan terus-menerus memandang kepada Yesus, banyak berdoa dan menerima Roh Yesus tinggal dalam hati, yang berarti kita mengambil bagian dalam kodrat ilahinya dan bekerja sama dengan Dia. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar dapat menang setiap hari dari godaan maupun pencobaan setan. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kami dapat mengalahkan keinginan daging kami. Biarlah karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan hidup kudus di hadapan-Mu dari hari ke hari. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.